Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah Subhanahu wa taala adalah sosok yang sangat lembut, sangat santun. Karenanya Allah sangat menghargai, memuji kelembutan dan kesantunan. Kepada siapa kita harus berlaku lembut dan santun? Apakah hanya kepada sesama manusia? Tidak. Kita manusia ditugaskan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ketika kita menjalankan tugas sebagai rahmatan lil alamin, kita mengemban tugas fungsi-fungsi keilahian. Kalau Allah Maha lembut, kalau Allah Maha penyantun, maka kita diajarkan untuk juga berlaku santun, bahkan kepada hewan, bahkan kepada binatang. Seorang perempuan dikisahkan masuk neraka. Kenapa? Dia menyiksa, mengurung kucing peliharaannya sehingga tidak bisa mendapatkan makanan sampai kucing itu mati kelaparan. Suatu ketika Rasulullah SAW melarang orang-orang menjadikan hewan sebagai sasaran berlatih memanah. Di saat yang lain, Rasul juga melarang hewan yang akan disembelih untuk dianiaya dan kemudian juga diperlakukan dengan kasar. Islam mengajarkan kesantunan bahkan ketika kita memperlakukan hewan yang akan disembelih. Saudara-saudaraku yang berbahagia, begitu luas ajaran Islam melingkupi berbagai segi-segi kehidupan. Maka ketika kita dikagetkan oleh penilaian bahwa orang Indonesia, orang Islam memperlakukan hewan tidak pada tempatnya, sesungguhnya tinggal kita kembali kepada bagaimana ajaran Islam mengajarkan ini. Mengajarkan agar kita santun, penuh kelembutan, bahkan kepada hewan, kepada binatang. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana beliau menjadi orang yang sangat sayang kepada kucing. Rasul bahkan juga memberikan nama kepada unta yang sangat berjasa dalam perjalanan sejarah hidup beliau. Kuswa adalah unta yang luar biasa, yang instingnya diikuti oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasul berhijrah dari Mekah ke Madinah, tunggangannya adalah Kuswa. Ketika Rasul melakukan perjalanan Futuh Makkah, tunggangannya adalah Kuswa. Bahkan ketika Rasul melalui satu perjalanan yang sangat heroik yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, Rasul pun menggunakan unta yang sama. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk sayang bahkan kepada binatang. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berlaku santun bahkan kepada binatang. Bahkan dalam sebuah hadis diceritakan bagaimana seorang wanita pelacur yang kehausan lantas mencari air dengan susah payah, menimba air dari sumur yang dalam. Namun ketika dia hendak meminum air itu, dia lihat seekor anjing yang kehausan dan dia berikan minum kepada anjing yang kehausan itu. Pelacur yang bertaubat itu dikisahkan masuk surga ketika dia berlaku santun kepada seekor anjing yang kehausan. Kita adalah umat yang diajarkan untuk berlaku santun bahkan kepada binatang. Maka kepada sesama manusia kita diajarkan untuk meraih kemuliaan dengan kesantunan. Bukankah ciri pertama sebagai orang yang disebut ibadur rahman adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh kelembutan, penuh kesantunan, melakukan tugas-tugasnya di muka bumi tanpa rasa sombong. Bahkan orang-orang yang sombong dipastikan tidak akan bisa masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar zarah kesombongan. Ketika kita tidak bisa berlaku santun, ketika kita memperlakukan orang lain, makhluk lain dengan kasar, dengan menyakiti, tanpa etika, pada saat itu mungkin kita sedang terjatuh kepada kesombongan. Kenapa? Kita merasa memiliki nilai yang lebih dari mereka dan kita merasa boleh melakukan apa saja sesuka hati kita. Islam tidak mengajarkan yang demikian. Kita diajarkan penuh kelembutan, penuh kesantunan. Bahkan ketika kita memperlakukan binatang yang akan kita sembelih dengan pisau yang sangat tajam, dengan cepat-cepat dan tidak menyakiti. Itulah syarat-syarat
yang diberikan kepada mereka yang bahkan hendak memperlakukan hewan yang menjadi kurban di hari raya Idul Adha diperlakukan dengan baik, diberikan perlakuan yang sangat baik, dan kemudian mereka pun disembelih dengan cara yang baik sehingga mereka seakan-akan tidak merasakan kesakitan. Perlakukan penuh kelembutan yang di bumi, maka kita akan mendapatkan perlakuan yang lemah lembut dari yang langit. Bahagiakan penduduk bumi, kita akan dibahagiakan oleh penduduk langit. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang berjalan di muka bumi dengan penuh kelembutan, penuh kesantunan, dan tidak ada rasa sombong, karena sombong menghindarkan kita untuk bisa masuk surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.